Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita semuanya keimanan, kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hidup di dunia ini dan mempersiapkan kehidupan di akhir nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, perkenalkan saya Rapani dari Yogyakarta akan memberikan suatu informasi bagaimana mudahnya ke Baitullah. Kenapa mudah ke Baitullah? Kenapa dengan Baitullah? Ke Baitullah itu adalah dalam arti bagaimana kita melaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh itu wajib hukumnya, Bapak Ibu bisa silakan nanti dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi kalau perintah Allah apalagi dalam Al-Qur'an, insya Allah itu wajib dalam arti dilaksanakan berpahala, tak dilaksanakan berdosa. Nah, kalau dalam hadisnya berbunyi Allah melalui Kanjeng Nabi mengatakan, kucukupkan hartamu, kusehatkan badanmu, 5 tahun tak berkunjung ke rumahku, kucabut pemberianku. Begitu kata Allah dalam hadis melalui Nabi. Nah, dalam dicabut diambil itu dalam arti keberkahannya, manfaat dari harta itu nanti ada aja kalau kita tidak mempergunakan harta kita sebagaimana yang dituntutkan oleh Allah. Nah, kalau sudah cukup hartanya, artinya cukup untuk pergi ke Baitullah, kita tidak laksanakan, maka dicabut pemberiannya oleh Allah. Keberkahannya dicabut. Kemudian yang kedua, melalui hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, berbunyi kata Rasulullah, hambaku jika dia punya harta bisa untuk ongkos pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, tapi dia tidak laksanakan. Apabila nanti dia meninggal, maka pilih meninggalnya secara Yahudi atau Nasrani. Mau pilih yang mana? Yahudi atau Nasrani? Dua-duanya tidak baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bagaimana bisa ke Baitullah. Nah, selama ini orang kalau ditanya bisa ke Baitullah, selalu alasannya belum mampu, belum dapat panggilan, dan lain segala macamnya. Kalau belum dapat panggilan, kita sudah dipanggil semenjak zaman Nabi Ibrahim. Artinya Rasulullah secara fisik belum terlahir, baru ada Nabi Ibrahim, kita sudah dipanggil pergi ke Baitullah. Panggilan itu hanya ada 3, Bapak Ibu. Panggilan pertama as-sholah, panggilan kedua ke Baitullah, panggilan ketiga ke rahmatullah. Bapak Ibu, kalau as-sholah kan tiap 5 waktu. Ke Baitullah sudah dipanggil semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jangan lagi tunggu panggilan yang ketiga baru berangkat ke Baitullah. Ya, jadi sebelum datang panggilan ketiga, laksanakan dulu panggilan kedua, yaitu pergi ke Baitullah. Nah, kalau panggilan kedua belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, datang panggilan ketiga yaitu ke rahmatullah. Nah, sebelum datang panggilan ketiga ini, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mendatangi panggilan ke Baitullah. Memang kata-kata selama ini kalau untuk pergi ke Baitullah ada kata-kata jika mampu. Nah, jadi haji jika mampu. Nah, mampu di sini tafsirnya Bapak Ibu kan ada beberapa tafsirnya. Mampu dengan harta berarti hartanya memang banyak. Kalau tidak mampu dengan harta yang banyak, bisa mampu dengan penghasilan. Berapapun penghasilannya, Bapak Ibu tabungkan, sisihkan, ini bakal untuk berangkat ke tanah suci. Masalahnya nanti kapan cukupnya, kapan terpenuhinya untuk bisa berangkat, Allah yang menjamin. Kenapa? Ada ayatnya yang berbunyi, hadisnya, Allah memberikan kemampuan kepada orang punya niat, bukan memberikan niat kepada orang yang mampu. Banyak orang yang mampu, banyak uangnya orang yang banyak, hartanya berlimpah, mobilnya 4, rumahnya bertingkat, tapi enggak haji dan umroh. Nah, tapi orangnya jualannya hanya jualan kecil, kok bisa dia berangkat bolak-balik ke tanah suci? Kenapa? Allah memberikan kemampuan pada orang yang punya niat, bukan memberikan niat kepada orang yang mampu. Makanya pasang niat dari sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mampu dengan harta yang banyak, dengan penghasilan, bisa mampu dengan tenaga, pikiran, akal. Atau akal, pikiran, dan tenaga. Nah, oleh karena itu kita dari salah satu perusahaan dalam negeri yang sudah ada anak cabangnya di 10 negara,
Dan nama PT ini PT DSN ini adalah salah satu solusi pembiayaan bisa ke tanah suci. Salah satu solusi pembiayaan bisa ke tanah suci. Solusi pembiayaan dalam arti di sini bukan berangkat dulu bayar belakangan, tidak Bapak Ibu, tetapi dengan usaha terlebih dulu. Karena menurut hadisnya 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berusaha, dengan berdagang Bapak Ibu. Ingat, dari sunnah nabinya atau keterangan dari Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki, 9-nya itu dari dagang. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kepingin berangkat ke tanah suci dengan cara dagang atau dengan cara berbisnis, berusaha. Berusahanya di sini juga tidak sulit Bapak Ibu, dan dari PT DSN ini izinnya lengkap, legalitasnya lengkap, kantornya jelas, yang punya jelas. Saya sudah 2 kali datang ke kantornya. Saya dengan teman-teman menyelidiki kantornya, ini benar apa enggak. Nah, setelah jelas kantornya, saya ketemu yang punyanya, tim manajemennya oke, baru saya menceritakan konsep program ini bagaimana mudahnya ke Baitullah. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup dengan DP atau bergabung dengan PT DSN ini senilai 3 juta, Bapak Ibu mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan voucher umroh senilai 3 juta. Jadi setelah Bapak Ibu keluar uang 3 juta, Bapak Ibu mendapatkan voucher umroh DP umroh untuk berangkat ke tanah suci senilai 3 juta. Jadi 3 juta, 3 juta 50. 3 juta 50 Bapak Ibu mendapatkan voucher senilai 3 juta. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga mendapatkan produk-produk yang bermanfaat senilai 4 juta. Yang produknya itu kurang lebih ini Bapak Ibu. Yang pertama produknya ada black seed. Black seed ini habatus sauda atau jintan hitam. Ini ada juga keterangan hadisnya Bapak Ibu. Di dalam habatus sauda atau jintan hitam ada sejenis pengobatan yang bisa membantu mengobati seluruh macam penyakit kecuali mati. Nah, ini ada hadisnya, ada keterangannya. Jadi di dalam habatus sauda bisa membantu seluruh macam penyakit kecuali kematian. Satu macam. Yang kedua ada tasbih gio. Nah, tasbih gio ini atau batu gio yang ada bioenergi. Bio itu di tubuh, energi, memberikan energi. Jadi apabila kita pakai ini memunculkan energi di dalam tubuh kita sehingga badan kita terasa beda lah, fit lah dibanding dengan kita tidak pakai. Saya pakai Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ada tambahan energi di dalam tubuh saya dan alhamdulillah bisa banyak melakukan aktivitas dengan memakai tasbih gio. Ini Bapak Ibu. Sudah 2 macam. Kemudian produk yang ketiga ada ini perawatan muka atau tubuh, ini untuk membantu biar muka kita lebih bersih, lebih cerah. Kemudian juga ada bedak siang, bedak malam, ini khusus wanita. Kemudian juga ada serum. Serum ini biar kulitnya kenyal, biar awet muda kata orang, ya kan? Nah, sudah. Kemudian khusus juga pembersih khusus wanita. Sudah 6-7 macam. Yang ke-8 ada produk pupuk. Nah, pupuk kita ini dibuat dengan nanoteknologi. Ini sangat bagus membantu petani lebih cepat panennya, 15-20 hari lebih berlipat ganda hasil panennya. Kenapa pupuk kita ini dibuat secara nanoteknologi, pupuk organik, sehingga kalau nanoteknologi, nano artinya kan kecil. Nah, sehingga kalau unsurnya kecil, molekulnya kecil dari pupuk ini sangat mudah, gampang diserap oleh tanaman ataupun tumbuhan, segala jenis macam tumbuhan. Dan ini caranya adalah disemprotkan Bapak Ibu. Jadi ada 8 macam produk yang kita dapat. Jadi setelah kita mendapatkan tadi pertama voucher, kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan produk yang bermanfaat untuk Bapak Ibu gunakan sebelum berangkat ke tanah suci. Kenapa produk yang bermanfaat digunakan sebelum ke tanah suci? Karena di tanah suci beda iklimnya dengan Indonesia sehingga perlu penyesuaian. Nah, kalau perlu penyesuaian itu berarti daya tahan tubuh kita apabila pergi ke tanah suci biar tidak gampang sakit, tentu daya tahan tubuhnya harus kuat. Nah, untuk kuat supaya daya tahan tubuhnya kurang lebih 2 produk ini sangat membantu Bapak Ibu, yaitu meminum habatus sauda jintan hitam yang ada keterangan hadisnya, kemudian memakai tasbih bioenergi ini. Nah, tasbih bioenergi ini di samping ada bioenergi juga ada hadisnya Bapak Ibu, ada juga keterangannya siapa yang memakai tasbih di dalam dirinya dipegang ataupun dijadikan kalung ataupun gelang, insya Allah nilainya seperti orang berzikir. Artinya kalau kita pegang tasbih ini itu sudah seperti orang berzikir. Tentu pahalanya tidak sebesar, tidak sebanyak orang yang
pakai tasbih benaran, zikir benaran, hanya pakai saja, baru nilai seperti orang berzikir. Jadi sudah 2, 3 kita dapat Bapak Ibu. Yang pertama voucher umroh senilai 3 juta, kemudian produk yang bermanfaat ada 8 macam, nilainya 4 juta. Yang ketiga Bapak Ibu mendapatkan lagi BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya hampir 200 juta. Kenapa BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu? Tadi saya katakan orang berangkat haji dan umroh itu kan kalau mampu dengan harta ataupun dengan penghasilan, atau yang ketiga yang kita jelaskan ini adalah dengan akal, tenaga dan pikiran. Nah, karena menggunakan tenaga, kalau terjadi apa-apa kita ada jaminan BPJS, jaminan di hari tuanya, dan bisa diwariskan, nilainya hampir 200 juta. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak semua orang yang bisa dapat Bapak Ibu. Kalau dia jadi karyawan, jadi PNS ataupun jadi kontrak dengan suatu perusahaan yang besar go public dan aktif selama 6-12 bulan, baru dia berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Bapak Ibu bergabung dengan PT DSN atau DP Umroh senilai 3 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan juga dan bisa diwariskan. Nah, sudah 3 Bapak Ibu ya, dapat voucher nilainya 3 juta, dapat produk 8 macam yang bermanfaat, dapat lagi BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat yang didapatkan lagi adalah Bapak Ibu bisa berangkat umroh hanya dengan 3 juta itu tadi saja. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan yang keempat ini, Bapak Ibu hanya dengan 3 juta tadi sudah bisa berangkat. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak lakukan, bisa dengan nambahin, misalnya umrohnya 30 juta, berarti Bapak Ibu tinggal nambah 27 juta bisa berangkat umroh. Atau misalnya biaya umrohnya 27, berarti tinggal nambah 24 juta. Bapak Ibu juga bisa berangkat. Tapi kalau tidak ada duitnya, kalau tidak cukup, lakukan hal yang keempat. Apa melakukan hal yang keempat? Mengajak 2 jamaah. Nah, mengajak 2 jamaah ini kita bantu. Nah, kita bantu untuk menjelaskannya, kita bantu untuk bagaimana cara mengajaknya, karena kita dengan menggunakan tenaga dan pikiran. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau biayanya kita tidak cukup dengan duit, berarti kita gunakan dengan tenaga, dengan pikiran, mengajak 2 jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci dengan cara daftar 3 juta juga. Jamaah yang ngajak, yang mendaftar 3 juta akan mendapatkan hal yang sama. Voucher 3 juta, kemudian dapat produk 8 macam, mendapatkan BPJS juga, dan mempunyai peluang yang keempat yaitu bisa berangkat umroh juga dengan nilai 3 juta saja Bapak Ibu. Nah, kapan bisa berangkatnya setelah ngajak 2 itu? Kalau Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang ini dalam waktu 1 bulan. Nah, sekali lagi, kalau Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang ini dalam 1 bulan, nah, maka 6 bulan ke depan Bapak Ibu juga sudah mendapatkan 1 tiket berangkat umroh. Dengan catatan, orang yang diajak 2 ini juga kasih pengertian. Kalau Bapak Ibu kepingin berangkat umroh juga dengan nilai 3 juta saja, Bapak Ibu silahkan ngajak 2 orang dalam 1 bulan. Bukan tiap bulan loh ya, bukan tiap bulan, tapi dalam 1 bulan mengajak 2 orang. Sehingga bagi Bapak Ibu pertama mengenalkan, dan kita bantu untuk mengenalkan kepada temannya, 6 bulan ke depan Bapak Ibu sudah mendapatkan tiket berangkat umroh. Pak, kalau saya bisa ngajaknya 1 minggu bagaimana? Berarti 6 minggu Bapak Ibu sudah mendapatkan tiket untuk berangkat umroh. 6 minggu ya kan? Tapi rata-rata mungkin ada yang bisa 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, rata-rata kalau misalnya 1 bulan bisa mengajak 2 orang, maka 6 bulan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 1 tiket untuk berangkat umroh haji. Ingat, perusahaan kita izinnya jelas, legalitasnya lengkap. Kita juga setiap mendapatkan hasil itu juga kita membayar pajak ke negara sebesar 6%. Jadi ini izinnya jelas, lengkap, resmi, pasti, dan bergaransi. Bagi Bapak Ibu yang kepingin umroh dengan 3 juta, silahkan hubungi yang memberikan video ini, atau silahkan WA ke 0813 9291 6364. Nah, sekali lagi, kalau Bapak Ibu kepingin umroh dengan nilai 3 juta, yang nilai umrohnya kurang lebih 40 juta, di sini 39 juta sekian, Bapak Ibu bisa melalui program ini. Tapi kalau tidak mau untuk umroh, Bapak Ibu bisa gunakan untuk lain-lain. Misalnya daftar haji atau DP mobil, DP motor juga bisa.
Ya, jadi bukan hanya untuk umroh saja karena ini bukan bisnis umroh, tapi salah satu solusi untuk bisa umroh. Karena nanti semua hasilnya nanti masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, dari rekening itu nanti baru dicairkan untuk biaya umroh. Nah, sekali lagi kalau kepingin lebih jelas, silakan hubungi yang memberikan video ini atau WA ke 0813 9291 6364. Ingat Bapak Ibu, biaya yang digunakan untuk haji dan umroh itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang berlipat ganda. Lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 245, 261, 262. Biaya atau harta yang digunakan untuk kepentingan haji dan umroh atau di jalan Allah, itu Allah akan beri pahala ganti berlipat ganda. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.